Perlu kalian ketahui bahwa berperang menghabiskan banyak uang negara. Tapi uniknya, negara Israel dengan luas wilayah hanya 20.770 km persegi, sampai sekarang masih mampu untuk berperang. Bahkan saat ini negara Zionis tersebut berperang melawan multifront yang notabene akan menghabiskan lebih banyak uang negara. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian Israel cukup kuat, atau bahkan bisa dikatakan Israel bisa disebut sebagai negara kaya. Tentunya statement tadi menimbulkan pertanyaan besar, mengapa negara ini bisa kaya? Pasalnya mustahil negara Israel bisa kaya hanya karena sumber daya alamnya. Karena berdasarkan data terpercaya, negara ini hanya memiliki cadangan minyak sebesar 13,9 juta barel, dan produksi minyaknya hanya sebesar 5.977 barel per harinya. Berbeda dengan negara tetangganya, yakni Arab Saudi, yang memiliki cadangan minyak sebesar 266,5 miliar barel dan menghasilkan minyak sebanyak 12,4 juta barel per harinya. Membuat negara Saudi mampu menghasilkan banyak uang dari impor minyaknya. Atau paling tidak, kalian bisa melihat Uni Emirat Arab yang memiliki cadangan minyak sebesar 97,8 miliar barel dan diproduksi sebanyak 3,7 barel per harinya. Jadi untuk bisa hidup dari minyak bumi, tampaknya hal itu menjadi sebuah kemustahilan bagi Israel. Terlebih lagi Israel berada di Timur Tengah yang tentunya memiliki wilayah dengan kondisi kering kerontang, membuat masyarakat Israel sulit untuk bercocok tanam atau bertani. Belum lagi dengan konflik antara Israel dan negara-negara Arab yang tentunya menyulitkan negara Zionis tersebut untuk memiliki hubungan kerjasama di sektor ekonomi. Terlebih lagi dengan peperangan yang terjadi antara Israel dan kelompok militan pro-Palestina, membuat para investor tentunya enggan untuk menginvestasikan dananya ke negara itu. Sehingga sangat aneh jika Israel bisa disebut negara kaya di tengah keterbatasan yang menyelimuti negara ini. שבהם פועלים לוחמינו הגיבורים היום, כבר פעלו לוחמי הגדודים העבריים. Bahkan lebih parahnya di tahun 1983, Israel pernah mengalami masa-masa suram akibat inflasi yang benar-benar ekstrem. Bagaimana tidak, tingkat inflasi di negara tersebut sampai menyentuh 445%. Bahkan tingkat inflasi ini telah mengalahkan Argentina saat ini yang hanya sebesar 276%. Tentunya data tersebut menimbulkan pertanyaan besar, mengapa Israel mengalami inflasi yang begitu parah? Di era tersebut pemerintah Israel dikabarkan cukup boros atau sering membelanjakan uang negara. Bahkan ada masa di mana pemerintah Israel memiliki pengeluaran melebihi 76% dari pendapatan produk domestik bruto. Dan karena PDB negara pada masa itu masih belum terlalu besar, Israel tentunya mencetak uang lebih banyak untuk memuluskan belanjanya. Tentunya tindakan tersebut sangatlah tidak bijak hingga membuat inflasi di Israel terus meningkat. Karena inflasi, masyarakat Israel meninggalkan mata uang nasional shekel dan memilih beralih ke dolar Amerika Serikat yang kuat. Ini tentunya menjadi masalah serius karena Israel akan kesulitan untuk mengontrol perekonomian negaranya akibat masyarakat yang telah meninggalkan shekel dan beralih ke dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana mereka lolos dari jeratan hiperinflasi hingga saat ini menjadi negara yang cukup kaya di Timur Tengah? And presumably prices would be given in dollars. Even the state budget would be in the American currency rather. Beberapa dari kalian mungkin menduga jika hiperinflasi negara ini akan sangat mudah diatasi oleh Israel karena mereka memiliki sekutu barat terkhususnya Amerika Serikat. Sebenarnya pernyataan itu tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah karena Amerika Serikat memang sempat memberikan bantuan ekonomi darurat kepada Israel sebesar 750 juta dolar per tahunnya. Namun jika pemerintah Israel tidak bijak dalam mengatur dana tersebut, maka perekonomian negara ini akan terus merosot. Deep appreciation and that of the people of Israel for the close defense and intelligence relationship. Bisa dikatakan yang menyelamatkan Israel dari ganasnya hiperinflasi adalah Perdana Menteri ke-8 Israel bernama Shimon Peres. Dialah dibalik sosok yang cukup tangguh menyelamatkan perekonomian Israel pada masa itu.
Padahal jika dipikir lebih jauh, orang gila mana yang ingin menjabat sebagai Perdana Menteri di negara yang inflasinya sudah menyentuh di angka 400% lebih. Заключався у свободі слова, то в них це самовираження. Jadi ketika ia dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 Israel, Peres tentunya membulatkan niatnya untuk memerangi inflasi di negara yang ia pimpin. Lalu pertanyaannya, bagaimana ia mampu memenangkan perang melawan inflasi hingga 400%? Apa rencana besar untuk melewati krisis yang melanda negara Zionis ini? Secara umum, Peres menerapkan dua kebijakan untuk memulihkan perekonomian Israel. Yang pertama dan paling utama adalah mengontrol secara ketat keuangan pemerintah, termasuk menghentikan pencetakan uang. Hal ini tentunya akan menghambat laju inflasi. Lalu langkah kedua adalah melepas otoritas pemerintah terhadap Bank Sentral Israel. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Bank Sentral dikendalikan oleh pemerintah, sehingga pejabat Israel dengan cukup mudah menghabiskan uang negara tanpa rasa takut. Nah, dia memberikan kemandirian kepada Bank Sentral, diharapkan untuk bisa mengontrol inflasi secara mandiri. Ini juga berdampak ketika Peres turun dari jabatannya yang bisa jadi akan diduduki oleh pejabat boros hingga terjadi inflasi kembali. First of all, let me commend as a senior citizen of Davos that this conference dengan kebijakan ini bukan hanya membawa Israel terlepas dari inflasi, tapi juga membuat mata uang shekel semakin menguat. Dan pada akhirnya, masyarakat Israel benar-benar meninggalkan dolar dan menggunakan mata uang lokal. Namun sebuah negara tidak hanya berharap mereka memiliki perekonomian yang stabil dan terlepas dari inflasi. Karena pada dasarnya, Israel juga menginginkan perekonomian yang paling maju di dunia. Tapi untuk orang yang pesimis dengan kondisi, mereka melihat Israel tidak memiliki potensi untuk bisa mewujudkan mimpinya sebagai negara dengan perekonomian yang kuat. של העם היהודי אין קשר להר הבית ושלמזרח ירושלים. Meskipun wilayah negara ini minim akan sumber daya alam, tetapi Israel memiliki satu harapan untuk bisa maju, yakni sumber daya manusia. Mereka memiliki ilmuwan hingga insinyur-insinyur terkemuka sehingga membuat negara ini mampu menciptakan teknologinya sendiri. Membuat negara ini mampu berkembang meskipun tanpa sokongan dari negara tetangga. Sumber daya manusia yang berkualitas ini juga didukung oleh sokongan dari pemerintah sehingga membuat Israel dipenuhi dengan ilmuwan dan insinyur-insinyur dengan ciptaan teknologi cukup hebat di dunia. Tanpa terkecuali di sektor pertanian, Israel mampu menciptakan alat maupun teknologi pertanian yang mampu menyulap lahan kering kerontang menjadi lahan subur. Membuat berbagai teknologi ciptaan Israel tersebut digunakan di berbagai penjuru dunia termasuk hasil dari pertaniannya. Berkat ilmuwan dan teknologinya, Israel pun mampu untuk menyelesaikan masalah kekeringan di wilayahnya. Dengan teknologi canggih yang melakukan desalinasi air laut menjadi air layak pakai, membuat Israel mampu untuk bertahan dari kekeringan panjang. Bahkan lebih dari itu, berkat ciptaan teknologi alat desalinasi, canggihnya membuat Israel pun memanfaatkannya untuk mengimpor air bersih ke beberapa negara tetangga seperti Yordania. Membuat Israel pun mendapatkan pemasukan dari impor air tersebut. Begitupun di sektor militer, Israel juga cukup maju hingga mampu membuat berbagai persenjataannya sendiri untuk bisa menyesuaikan di wilayah Timur Tengah. Salah satu buktinya adalah tank Merkava yang digadang-gadang menjadi tank tercanggih di dunia. Belum lagi dengan sistem pertahanan udara Iron Dome yang disebut-sebut memiliki kemampuan penjegat hingga 95%. Ini menjadi fakta menarik karena meskipun memiliki banyak keterbatasan, Israel bahkan bisa lebih maju daripada negara-negara tetangganya. Tidak seperti dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang bisa dikatakan memiliki sumber daya alam melimpah, namun mereka harus tunduk dengan Amerika Serikat karena membutuhkan pasokan persenjataan untuk menjaga stabilitas wilayahnya dari Iran. Bisa dikatakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Israel telah berhasil membawa negara Yahudi tersebut masuk dalam negara dengan perekonomian kuat.
Namun akibat konflik antara Israel dan Hamas, pendapatan produk domestik bruto negara ini menurun hingga di angka 552 miliar dolar di tahun 2024. Hal ini juga didukung oleh aksi blokade Houthi di Laut Merah yang membuat ekspor-impor di Israel terhambat. Meskipun begitu, hal ini tidak menutup fakta bahwa negara Israel cukup kaya berkat teknologi ciptaannya hingga menjadi sentra dalam beberapa sektor, seperti pertanian. Beberapa sektor lain pun cukup besar dan akan terus berkembang di masa yang akan datang.